Halo gengs, welcome balik di channel lo yang selalu nyajiin info unik seru di dunia ini. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang terdengar kayak sci-fi, tapi ternyata udah jadi kenyataan. Negara-negara yang diam-diam punya pasukan robot. Nggak main-main cuy, ini bukan robot buat ngantar paket, tapi robot tempur. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Karena info kayak gini nggak bakal lo dapetin di kelas sejarah. Lo pasti mikirnya robot itu ya kayak di film. Humanoid lucu yang bantu nyapu rumah. Tapi ternyata di balik layar, banyak negara yang udah riset dan bahkan deploy robot buat urusan militer. Dan bukan cuma drone yang terbang di langit doang, tapi robot darat yang bisa nembak, patroli, bahkan mutusin target sendiri. Gila nggak tuh? Yang paling terang-terangan tentu aja Amerika Serikat. Lewat agensi yang namanya DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency. Mereka udah lama kembangin robot militer yang bisa bergerak di medan sulit, termasuk hutan, gurun, bahkan perkotaan. Salah satu yang paling terkenal adalah Big Dog. Robot berkaki 4 buatan Boston Dynamics yang awalnya dikembangin buat bawa logistik militer di medan tempur. Tapi yang lebih ngeri adalah robot bersenjata otomatis, kayak Swords atau Mars, yang bisa dikontrol dari jauh dan dipasang senapan mesin. Walaupun masih diawasi manusia, kemampuan mereka buat deteksi musuh dan gerak cepat bikin mereka cocok banget buat zona perang yang rawan. Tapi bukan cuma Amerika, China juga lagi ngebut banget soal ini. Di 2023, mereka pamerin robot tempur bernama Sharp Claw yang bisa patroli secara otonom, lengkap dengan sistem AI buat deteksi gerakan mencurigakan. Dan lo tahu sendiri, China itu kalau udah nyari efisiensi bisa gila-gilaan. Jadi jangan heran kalau nanti mereka deploy robot ini di perbatasan. Bukan lagi tentara manusia. Dan yang bikin merinding, Rusia juga nggak mau ketinggalan. Mereka punya robot tank bernama Uran-9 yang udah pernah dites di medan perang beneran waktu konflik di Suriah. Walaupun hasilnya belum sempurna karena kadang susah dikontrol. Tapi ini bukti bahwa pasukan robot bukan lagi prototype, tapi udah dipakai buat nembak-nembak beneran. Israel, negara kecil tapi super canggih, juga punya robot tempur kayak Robattle dan drone pembunuh seperti Harop. Uniknya, Harop itu bukan drone biasa. Ini semacam drone bunuh diri, alias loitering munition, yang artinya dia bisa ngintai target lama, lalu ngebom dirinya sendiri begitu nemu musuh. Kayak kamikaze versi mesin. Turki juga mulai agresif. Mereka punya drone darat dan udara, termasuk kargo. Drone mini dengan AI yang sempat viral karena katanya bisa ambil keputusan serang sendiri tanpa perintah manusia. Walaupun info ini masih jadi perdebatan, tapi jelas banget dunia makin ke arah robotisasi dalam perang. Dan jangan salah, negara-negara kecil pun udah mulai ikut-ikutan. Korea Selatan misalnya, punya robot penjaga perbatasan yang bisa deteksi gerak dan suara, lalu ngelaporin langsung ke pos militer. Ini penting banget buat mereka karena situasi sama Korea Utara yang panas terus. Yang bikin makin edan, teknologi AI sekarang udah makin canggih. AI atau kecerdasan buatan bukan cuma buat ngedit foto atau buat voice clone, tapi juga dipasang di robot tempur buat identifikasi wajah, prediksi pola gerak, bahkan deteksi niat serangan. Iya, niat. Ada AI yang diklaim bisa deteksi kemungkinan seseorang bakal nyerang dari cara jalan atau ekspresinya. Tapi ya, nggak semua pihak setuju. Banyak ilmuwan dan aktivis HAM udah teriak soal ini. Mereka nyebutnya LAWS atau Lethal Autonomous Weapon Systems, yaitu senjata mematikan yang bisa beroperasi tanpa manusia. Masalahnya, kalau robot salah target, siapa yang tanggung jawab? Robotnya? Algoritmanya? Negara pembuatnya? Makanya PBB pernah ngadain forum khusus buat bahas batasan penggunaan robot tempur. Tapi sayangnya, belum ada aturan global yang jelas. Negara-negara besar masih santai aja karena mereka ngerasa itu senjata masa depan yang bisa bikin mereka unggul. Sisi gelap lainnya adalah kemungkinan robot-robot ini dipakai buat represi. Bayangin kalau ada rezim otoriter yang punya pasukan robot buat jaga demo atau bantai oposisi. Nggak ada rasa empati, nggak bisa disogok dan bisa kerja 24 jam non-stop. Itu bisa jadi mimpi buruk buat kebebasan rakyat. Dan jangan lupa soal hacking. Kalau robot-robot ini terkoneksi internet dan bisa dikontrol jarak jauh, gimana kalau ada hacker yang nge-hijack sistemnya? Bisa aja robot tempur malah nyerang tentara sendiri atau sipil karena disabotase. Ini jadi alasan kenapa keamanan siber makin penting. Tapi dari sisi militer, pasukan robot ini ngurangin resiko korban jiwa dari pihak sendiri. Negara nggak harus ngirim manusia buat misi-misi berbahaya. Cukup robot yang dikendalikan dari jauh, atau bahkan jalan sendiri pakai AI. Efisiensi tinggi, korban minim.
Itu kenapa banyak negara rela invest triliunan buat teknologi ini. Bahkan beberapa negara udah mulai mikirin sistem mixed army, alias pasukan campuran antara manusia dan robot. Tentara manusia dikawal robot AI yang bisa bantu scanning musuh, bikin keputusan cepat, atau bahkan bertarung langsung di depan. Soal teknologi, sekarang udah banyak perusahaan swasta yang ikutan main. Bukan cuma kontraktor militer kayak Lockheed Martin atau Raytheon, tapi juga startup AI yang pengen bikin robot perang murah tapi efektif. Ini bisa bikin robot tempur jadi barang umum di masa depan, bukan cuma buat negara besar doang. Yang lebih gila, muncul juga ide tentang robot biologis alias Xenobot. Robot kecil dari sel hidup yang bisa diperintah. Ini belum masuk militer secara resmi, tapi kalau berkembang, bisa aja jadi senjata mikro yang nggak bisa dideteksi radar. Udah kayak virus, tapi bisa dikontrol. Jadi beneran, pasukan robot itu bukan cuma ada di film kayak Terminator. Dunia nyata sekarang udah punya, udah dipakai, dan bahkan terus dikembangin secara masif. Negara-negara besar pada berlomba bikin robot paling canggih sebelum yang lainan nyusul. Cuma karena banyak yang masih merahasiakan teknologinya, kita nggak tahu pasti siapa yang udah sejauh apa. Tapi dari bocoran-bocoran dan pameran militer, udah jelas banget bahwa masa depan perang itu nggak cuma manusia lawan manusia, tapi mesin lawan mesin. Yang ngeri kalau suatu saat robot-robot ini beneran dilepas bebas, tanpa kontrol manusia, bisa-bisa kita ngalamin perang versi Skynet. Sistem AI yang nyerang manusia karena dianggap ancaman. Emang belum kejadian, tapi teknologi ke arah sana udah ada. Tinggal nunggu momen politik atau perang besar meledak. Jadi nggak salah kalau dunia makin khawatir sama arah pengembangan senjata robotik ini. Di satu sisi bisa selamatin nyawa. Di sisi lain bisa jadi alat penindas yang kejam banget. Semua tergantung siapa yang pegang tombol kontrolnya. Oke gengs, itu dia bahasan kita soal negara-negara yang ternyata udah punya pasukan robot. Nggak semua diumbar ke publik, tapi jejaknya udah jelas. Lo sendiri gimana? Menurut lo, robot dalam perang itu solusi atau ancaman baru buat umat manusia? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like video ini, share ke temen lo yang doyan topik militer atau teknologi, dan pastinya subscribe channel ini biar lo nggak ketinggalan bahasan yang makin gila ke depannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Gas terus. Dadah.